Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di video saya, yaitu Dance Channel. Di vlog kali ini saya tidak sendiri. Saya setelah sekian lama saya tidak membuat video bersama teman saya, Mas Iksanuddin. Di kesempatan kali ini saya sedang berada di asrama ya, sedang berada di tempat tinggalnya Mas Iksanuddin, sehingga di kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita soal biaya hidup Mas Iksanuddin di Korea Selatan, teman-teman. Nanti saya akan tanya apapun soal biaya hidup, terus bayar untuk keperluan rumahnya ini, keperluan makannya setiap bulan. Pokoknya saya akan tanyakan semuanya kepada Mas Iksan biar teman-teman tahu satu bulan tuh berapa sih biaya hidup yang diperlukan TKI Korea. Jadi sebagai tambahan informasi untuk teman-teman yang sedang ingin bekerja ke Korea Selatan, teman-teman. Oke, mungkin langsung saja, tidak usah lama-lama. Saya akan langsung bertanya kepada Mas Iksanuddin. Mas Iksanuddin, gimana kabarnya ini? Setelah sekian lama kita tidak berjumpa ya. Karena saya jarang keluar. Oh ya, Mas Iksan, yuk sekarang kok sendiri ini ada apa ini? Dulu ada seniornya, sekarang seniornya kemana ini? Sekarang seniornya sudah pulang ke Indonesia dan saya sekarang tinggal sendiri di rumah. Karena senior saya putus kontrak. Seharusnya habis kontraknya itu masih bulan 7. Karena sudah lama di Korea, mungkin dirasa sudah cukup, memutuskan untuk kembali ke Indonesia merintis usahanya. Oh iya, seniornya Mas Iksanuddin ini sama-sama juga sama orang Sragen juga ya, tepatnya daerah Gemolong, namanya Mas Dwi. Saya doakan semoga nanti di rumah usahanya lancar dan bisa sukses, diberi kesehatan untuk semua keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Oh iya Mas, sesuai dengan apa yang saya omongkan tadi, saya ingin mengulik atau mungkin bertanya-tanya ya soal biaya hidup di Korea Selatan. Kalau dulu kan berdua ya, tapi kalau mulai bulan ini kan pasti sendiri. Ya, apa nggak berat Mas? Sementara kan Mas Iksan tinggal di asrama atau one room seperti ini ya teman-teman. Ini bagaimana ini? Kalau menurut saya ya biasa saja, karena ada teman-teman itu yang untuk sewa rumahnya, untuk ya kebutuhannya itu bahkan lebih besar dari saya. Ada. Nah, terus ini ngomong-ngomong untuk biaya rumahnya Mas, ini satu bulan tuh untuk uang bayar sewanya itu berapa Mas? Untuk biaya sewa saya kurang tahu, yang ada itu biaya kualibi. Kualibi itu ya bulannya mencakup listrik, mencakup kebersihan dan lain-lain. Itu sekitaran 100 sampai 110 ribu lah. Jadi bulatnya 110 ribu per bulan. Terus ada gas. Gas itu kalau musim dingin seperti ini bisa sampai 100 ribu. Berarti itu sendiri-sendiri Mas? Sendiri-sendiri. Ini yang ini gas. Terus ini walibinya. Ini teman-teman, ini saya diperlihatkan nota tagihannya per bulannya ya teman-teman. Kalau yang ini adalah gas, ini adalah nota gas. Kalau yang ini adalah nota dari kualibinya teman-teman. Tuh ada tulisannya di sini 100 sekian ya. Jadi ini hanya untuk biaya rumah ya teman-teman. Untuk seperti apa rumahnya nanti saya tampilkan di video ya, biar teman-teman bisa tahu seperti apa asrama atau rumah yang disewa oleh Mas Iksanuddin, teman-teman. Nah terus ini kan
hanya biaya rumahnya saja Mas. Ya. Untuk biaya kan sementara kan Mas Iksan kan beda dengan saya. Kalau saya kan di pabriknya kan nggak boleh masak ya. Kalau Mas Iksan sendiri kan di sini boleh masak sendiri. Nah, terus untuk biaya kehidupan untuk makannya itu 1 bulan habis berapa? Kalau 1 bulan ya kisaran berapa ya? 150.000 ya. Ya dibulatkan ya 200 lah. 200. Sama sudah termasuk berasnya. Kalau belanja itu 1 minggu sekali ya kisaran 40.000 sampai 50.000 lah. Itu untuk 1 minggu atau berapa? 1 minggu. 1 minggu ya. Saya tuh boros memakannya banyak. Karena hobi saya itu Masak. Kalau pulang kerja masak. Tuh, Mas Ihsanuddin kalau habis pulang kerja itu masak teman-teman. Kalau saya udah malas ya. Ya untuk saja dapat pabrik yang tidak boleh masak juga. Jadi tidak perlu masak ya. Yang penting makan di siktang atau makan di rumah makan yang sediakan ya sudah cukup teman-teman. Jadi itu tadi biaya rumahnya sekitar hampir 200.000, terus biaya untuk makannya ya sekitar tadi. Terus masih ada lagi teman-teman, masih ada yang namanya biaya lain-lain, mungkin landphone, terus biaya wifi itu sendiri teman-teman. Untuk Mas Ihsanuddin wifi-nya gimana nih? Wifi Gratis. Oh, wifi-nya gratis teman-teman. Ini disediakan oleh yang punya ini ya, yang punya asrama ini ya. Karena sudah termasuk quality itu. Sudah termasuk dalam di sini. Masih ada fasilitas seperti TV atau apa. Tapi yang banyak yang tidak dipakai. Tidak usah digunakan itu teman-teman. Walaupun nggak digunakan tapi tetap bayar. Karena Tetap ada bayar. rinciannya ini. Oh. Jadi digunakan nggak digunakan tetap, nah yang namanya fasilitas tetap ditagih ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ya bisa dibilang kalau boros atau tidaknya ya itu tergantung pribadinya ya Mas ya. Kalau orangnya kalau cuma untuk makan tuh nggak ada yang boros teman-teman, nggak ada, nggak sampai kalau sampai menghabiskan uang tuh nggak lah menurut saya nggak. Kecuali kalau untuk nyanyi, untuk minum-minum, apalagi yang untuk mungkin untuk yang sampai yang berlanjut ke yang berikutnya ya nggak usah disebutin. Maksiat lah. Maksiat pokoknya lah. Terus untuk apa ya belanja pakaian ya, kalau pakainya yang branded ya otomatis 1 bulan pengeluarannya juga banyak teman-teman. Tapi kalau untuk yang pernah belanja banyak kok. Tapi kalau Mas Ihsanuddin ini hobinya berbeda teman-teman. Dia mempunyai hobi yang mewah menurut saya ya. Menurut saya mewah. Apa hobinya? Yaitu dia adalah pecinta elektronik. Ya. Pecinta elektronik. Ini di belakang sudah teman-teman bisa dilihat sendiri. Di sini ada laptop. Ini ada laptop. Ini ada monitor. Dan di sini ada PC juga teman-teman. Nanti di vlog berikutnya saya akan mereview Mas Ihsanuddin ini habis merakit PC. Habis berapa juta? Nanti saya akan tanyakan, pokoknya semuanya akan saya review teman-teman. Tapi di vlog berikutnya, di vlog kali ini saya hanya akan membahas soal itu tadi biaya hidup di Korea Selatan. Nah, untuk menurut Mas Iksan, biaya hidup di Korea itu gimana Mas? Murah, mahal, atau mungkin sedang? Kalau menurut saya sih murah ya. Kalau kita belanjanya di di market Korea ya, kan di sini ada 2 market teman-teman ya. Ada yang namanya Asia Mart atau World Mart, itu mart yang di situ tuh berbagai macam makanan Asia ya. Dan negara yang lainnya ada di situ. Tapi harganya ya otomatis lebih mahal. Kalau kita belanja di Mart Korea itu barangnya ya produk-produk Korea murah teman-teman. Berkata kita belanja sama-sama 30.000. Kalau kita belanja di Mart Korea, udah dapat plastik besar, ya Mas ya. Kalau kita belanja di Asia Mart atau World Mart 30.000, bayangan nggak dapat apa-apa Mas. Cuma dapat apa? Plastik kecil ya. Minimal kalau di Mart Indonesia ya di atas 50. Ya paling kayak 40.000. 40-50 teman-teman. Tapi ya kadang kan ya sekali waktu lah kangen yang namanya masakan atau mungkin bumbu-bumbu Indonesia, jadi ya tidak masalah teman-teman. Dan terutama kalau di Asia Mart itu carinya daging yang halal. Halal. Nah, itu bagi teman-teman yang bisa memasak.
Kalau saya sebagai orang yang tidak bisa memasak ya ngapain ya. Jadi ya jarang cari daging teman-teman. Ini setiap hari masak mas? Atau mungkin masaknya satu kali untuk berapa hari? Gimana? Ya tergantung porsi masaknya. Kalau ingin setiap hari masak ya masaknya porsinya sedikit. Kalau pengen dibuat 2 hari ya lebih banyak gitu. Kalau untuk saat ini, karena saat ini adalah musim dingin ya tidak masalah. Masak banyak pun juga tidak akan basi teman-teman. Bisa bertahan lama. Tapi kalau musim panas ya jangan sampai seperti itu. Nanti mubazir malah basi dan akhirnya tidak bisa kemakan teman-teman. Malah menambah boros. Mas Ihsanuddin sekarang di Korea sudah berapa tahun ini? Atau mungkin ini adalah tahun terakhir? Kemungkinan ini adalah tahun terakhir. Kemungkinan tuh saya sudah di Korea 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun 2 bulan. Nah, 4 tahun 2 bulan teman-teman. Mas Ihsanuddin. Kalau Mas Ihsanuddin 4 tahun 2 bulan, saya 4 tahunnya nanti bulan 3. Jadi beda sedikit sama Mas Ihsanuddin. Untuk visanya tinggal 8 bulan lah. Ya 8 bulan. Kalau saya ya kalau menurut hitungan ya nanti bulan 1 tahun 2023 itu sudah selesai kontrak. Ya siapa tahu nanti bulan tahun ini ada perpanjangan, jika tidak ada yang tahu ya mas ya. Kita tunggu aja pengumuman berikutnya teman-teman. Mudah-mudahan enggak. Mas ini katanya, mas ini katanya mudah-mudahan enggak katanya. Udah kangen rumah. Ya. Selama 4 tahun nggak pernah pulang cuti ya. Rumah. Mas sendiri ini hampir nanti kalau sampai tahun ini pulang ya jadinya 5 tahun tidak cuti sama sekali. Kalau saya kan kemarin waktu tahun 2019 cuti ya setidaknya sudah pernah melihat suasana di kampung. Ya alhamdulillah. Jadi seperti itu teman-teman. Di vlog kali ini saya hanya akan membahas itu tadi. Itu cuma biaya kehidupan di TKI Korea ya. Saya hukum lengkap. Biaya kehidupannya saya ubah. Masih apa lagi mas? Iki lagi toko mangan gue. Durung handphone. Ya, sekalian ya. Iuran, karena di Korea itu ada iuran teman-teman. Seperti halnya kalau di kampung ya, kalau kita sering bersosialisasi dengan sesama warga Indonesia nanti mesti ada iuran. Seperti kalau di paguyuban ada iuran untuk paguyuban, terus kalau di masjid ada iuran untuk masjid, terus kadang kalau di Facebook itu ada postingan ya, ada postingan ya, intinya meminta bantuan kepada kita ya. Kalau ada orang Indonesia yang sakit, kecelakaan atau lainnya lah. Jadi masih banyak sebenarnya kalau dirinci itu mas ya, kalau dirinci. Kalau Mas Ihsanuddin ini 1 bulan ambil handphone apa enggak nih? Ambil handphone. Terus 1 bulannya berapa? 1 bulan 100.000. 1 bulan 100.000 untuk Mas Ihsanuddin ya. Kalau saya handphone saya 1 bulan tuh 117.000 won. Jadi tadi ini bulatkan 200. Untuk biaya kehidupan rumah 200. Makanya itu 200 terus tambah handphone 500. Nah, terus yang lainnya 200. Itu sekitar. Jadi saya itu 800. Ya kurang lebih 700 sampai 800 lah di Korea. Itu 1 bulan. 1 bulan ya. Itu pengeluaran rata-ratanya Mas Ihsanuddin itu 1 bulan tuh 700 sampai 800 ribuan teman-teman. Itu Mas Ihsanuddin ya, berbeda dengan saya. Pokoknya masing-masing pribadi itu berbeda. Jadi tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya teman-teman. Ya kalau untuk pengeluarannya berbeda ya otomatis yang ditabung juga berbeda ya mas ya. Masalahnya setiap orang tuh punya kebutuhan dan keinginan masing-masing teman-teman. Ya video ini hanya untuk informasi kepada teman-teman yang ingin ke Korea bahwasanya untuk biaya hidup tuh seperti ini. Bisa dianggap mahal juga bisa, dianggap murah juga bisa, tergantung pribadinya masing-masing teman-teman.
Pokoknya tetap semangat bagi teman-teman yang sedang belajar di Indonesia, walaupun mungkin untuk penerbangannya belum lancar banget seperti yang kemarin-kemarin, karena sekarang juga masih musim pandemi ya teman-teman, sehingga ya belum bisa maksimal seperti yang kemarin. Ya kita doa saja semoga semuanya segera berangkat ke Korea Selatan, semoga semuanya diberi kelancaran baik yang di Indonesia maupun yang ada di Korea Selatan teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe video saya jika video-video saya bermanfaat untuk teman-teman. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.